Berarti pas lagi ada pengawas masuk ke ruangan itu kayak lagi ngawasin tuyul ngepet gitu. Karena botak semua. Kembali lagi di podcast SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Sekolah di SMK Multimedia Nusantara aja. Anjir. Oke, jadi di podcast kita kali ini kita akan ngebahas tentang rambut. Apa tuh rambut tuh? Ya di pala. Maksudnya kenapa siswa dari SD sampai SMA itu rambutnya wajib pendek? Nggak sampai SMA doang, Bro. Kuliah juga ada. Kuliah juga ada. Iya, Bang. Ya kalau pendidikan, kalau lo masuk jurusan pendidikan kalau nggak salah. Oh, berarti pokoknya setiap orang yang masuk ke bidang pendidikan itu wajib pendek rambutnya ya? Iya. Nah, kenapa itu kira-kira? Katanya sih biar rapi aja supaya katanya supaya nggak kayak bukan berandal gitu katanya. Ya, gitu. Ya gitu sih. Menurut lu dari mana itu? Menurut gue ya biar rapi aja sih. Biar rapi aja. Biar kelihatan lebih bagus gitu. Kayak anak sekolahan. Kalau lu? Biar anak sekolah. Biar kayak disiplin mungkin, terus sama looknya tuh terlihat wah mewah. Berarti lo bertiga ini jawabnya secara logis ya. Karena emang secara logis rambut pendek tuh mencerminkan kerapihan. Iya, kerapihan. Tapi lu tahu gak sejarah nih, maksudnya sejarah awal mula kenapa ada larangan buat rambut panjang bagi para siswa? Wah, nggak tahu tuh. Tahu gak? Tahu gak? Nggak tahu. Jadi sebelumnya nih gue udah riset nih. Jadi aturan larangan rambut panjang itu ada pada tahun 1960. Dia 1960-an. Kayaknya akhir tapi ya. Iya, 1960 akhir ya. Iya. Nah, jadi pemerintah Orde Baru di situ tuh sangat nggak suka sama para laki-laki yang rambutnya panjang, apalagi sampai ke pundak. Bahkan sampai ada di tahun 1968 itu ada razia rambut. Bahkan saking ramenya razia rambut ini, razia rambut itu lebih banyak daripada razia SIM. Gitu. Oh, waktu 1986 ya? 68. Oh iya, 68. 1968. Itu gubernur yang si ini kan? Ali Sodikin kan. Salah. Jadi di saat itu gubernur Jakarta yang di saat itu gubernur Bapak Ali Sodikin itu membuat peraturan untuk semua laki-laki di Jakarta untuk rambutnya tidak ada yang melebihi pundak, harus pendek. Dan itu dikasih waktu dalam 1 bulan semua laki-laki di Jakarta harus berambut pendek. Betul, berarti berawal dari daerah Jakarta gitu. Mungkin. Cuma sampai sepundak. Nggak boleh ngelebihin pundak. Berarti ngelewatin kuping nggak apa-apa. Nggak boleh. Sorry. Nggak boleh lewat rahang juga. Nggak boleh ngelewatin rahang. Sorry. Berarti kalau segini kayak banyak nih. Kalau segini nggak apa-apa nih. Kan kalau sekarang kan ngelewatin segini doang, ngelewatin nutupin kuping aja udah dipotong gitu. Ya. Tapi kalau yang dulu tuh ini batas terakhirnya rahang. Nggak boleh ngelewatin rahang. Cuman ada juga loh kayak guru kayak sensi buat rambut panjang kayak cuman bisa dijenggut langsung dicukur kayak entahlah padahal pendek gitu kan nih, dipitak gitu ya. Nah, sekarang dari lu dulu deh. Lu setuju gak sama program larangan rambut panjang pendek ini? Menurut gua setuju aja sih. Kenapa? Ya gitu. Biar anak-anak muridnya juga biar disiplin. Ya. Pertama. Yang kedua juga biar rapi dilihat orang sama orang lain kan. Nggak enak juga kalau dilihat orang lain kan kalau gondrong gitu kan kelihatannya kayak bukan siswa gitu ya. Gitu. Itu kalau dari lo? Menurut gua sih. Kalau dari lo setuju atau enggak sama peraturan kayak gini? Kalau setuju tapi alasannya harus pas. Misalnya rambut gue nih panjang nih, ya. Terus alasannya mengganggu belajar banget gitu kan. Lah sedangkan gue walaupun rambut panjang tuh nggak keganggu belajar gue. Jadi alasannya itu agak kurang aja. Kalau misalnya alasan yang kayak gitu. Tapi berarti gini, lu tuh setuju sama peraturannya, cuman lu nggak setuju sama alasan dari peraturan itu ya? Oke, kalau dari lu gimana? Sama juga, cuman kan banyak guru bilang yang tadi kayak gua banyak kayak setuju kayak ganggu pelajaran. Ya kalau ganggu pelajaran itu balik lagi ke siswa sendiri. Ada yang botak malah nggak bisa apa-apaan kan? Iya banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya rambut nggak ngaruhin lah. Iya, jadi rambut itu sebenarnya nggak bisa jadi tolak ukur seseorang kan? Nggak bukan berarti, dan juga nggak bisa ngejudge juga kalau gondrong itu bukan anak siswa juga, bukan nggak gitu juga. Kalau menurut gua sih nggak setuju, dan setujunya sih ada emang sih buat kerapihan sih. Setuju buat kerapi doang.
cuman karena rapi doang yang bikin lo setuju. Kalau sisanya lo nggak setuju? Nggak setuju. Oke. Lo nih di antara lo bertiga nih pernah gak jadi korban razia rambut di Dari lo dulu deh. Gimana ya? SMP gue botak. SMP gue nggak pernah panjang, nggak pernah kayak gini lah rambutnya. Nggak pernah botak. Maksudnya nggak teratur, emang cuma berantakan doang, nggak teratur. Nah mungkin sekarang aja kayak gini. Berarti udah mulai SMA baru tuh rambut lo panjang. Tapi maksud gua, lo botak itu karena tuntutan di SMP-nya harus botak apa emang lo sendiri yang nggak mau panjang? Tahu emang rambut gue kayak emang dari gue sendiri kayak ada jadwal cukurnya gitu. Dulu kayak ngikutin, cuman sekarang pernah sih waktu kelas 10 udah kena razia. Yang kata gue bilang kan, cuman bisa karena dijenggut doang, langsung dipotong. Padahal nggak ngelewatin alis juga enggak anjir. Kayak gitu aja, kesel aja kan. Mau gimana lagi, guru dan peraturan sekolah juga. Kita sebagai murid cuma bisa nerima. Ingat kata pepatah? Apa itu? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, benar. Dimanapun lu berada, lu harus ikutin aturan di situ. Iya, benar. Sekarang lu nih, lu pernah nggak jadi korban razia rambut? Kelas dari SMP kelas 8 itu udah kena. Soalnya SMP kelas 8 itu rambut gue udah mulai gimana sih, anak-anak pengen panjangin rambut dulu. Terus sampai kena dipotongnya, tapi bukan sama guru. Siapa? Sama kakak OSIS. Oh gitu. Tapi disuruhnya sama guru. Akhirnya dicukurnya kayak gini, set, tuh sampai pintaknya ke dalam gitu. Jadi kayak ada black hole-nya gitu. Wah, itu benar-benar. Oh, beda. Kok black hole sih? Apa? Ya kan ada tengah-tengah lubang gini. Lah. Iya, lanjut. Nah, dia belum cerita. Udah itu. Nah, kalau lu pernah gak jadi korban razia rambut di sekolah, entah itu SD, SMP, SMA? Oh, kalau gua TK. mungkin SMP gua pernah kelas 8 ya. Waktu itu kan gua lagi belajar tuh. Ya. Nah, salah satu murid di teman kelas gua itu ada yang rambutnya panjang. Nah, Panjangnya semana dulu nih, biar ada ilustrasinya nih. ya nggak panjang sih, cuma segini kan. Oh, enggak, cuma segini, nggak panjang tapi cuma segini nggak panjang. Segini nggak panjang. Oke. Oh, lu pernah segini? Enggak, temennya. Gue ngebayangin langsung masalahnya. Tapi lu nya pernah kena juga gak? Pernah, gara-gara dia itu. Jadi ngerembet. Apa dia bawa temen, apa maksudnya bawa nama apa gimana? Enggak sih, jadi ada guru BK gitu. Oh, jadi gurunya inisiatif aja gitu. Ada satu murid, jadi semua murid kena gitu. Iya. Oh. Kebetulan gua waktu itu belum cukur. Kena juga? Kena. Emang panjangnya lu semana sih waktu itu? Dulu sih segini rambut. Gitu. Lu pengen jadi kangen band gitu, Andika kangen band gitu. Enggak, Ajis kangen band. Oh, Babang Ajis. Iya, Babang Ajis kangen band. Babang Kanang, Babang Ajis. Iya. Ajis kangen band. Berarti lu pernah ya punya pengalaman kelam di Asik sekolah? ya? Terlalu kelam itu ya? Banget. Karena rambut itu mahkota lelaki, bro. Iya. Cuman kalau kita motong kayak berasa keren aja gitu. Cuman nyeselnya pas hari itu. Cuman udah pas seminggu udah kayak berasa Beda oke lagi aja gitu ya. Tapi lo bertiga nih tahu gak sih sebenarnya aturan larangan rambut panjang itu nggak seserem itu tuh. Lo pernah nggak dengar kayak kata guru gini, udah nggak apa-apa, nggak cepak, nggak apa-apa, nggak botak, intinya rambut panjang tapi rapi. Pernah denger gak gitu? Nggak pernah. Oh, kalau gue pernah ya dengarnya, yang penting rapi aja. Iya, jadi kayak enak dilihat gitu. Enggak, gue nggak pernah seumur itu. Oh, berarti di SMP lo begitu? Mau di SMP, di SD sampai sekarang. Kalau gue SD kayak gitu. Kalau udah Yang penting rapi. ya gue selalu dengar kata guru ya, mau ngapain panjang-panjangin, udah gitu aja. Jangan panjang, kalau ngelewatin alis ya potong kayak gitu rata-rata yang. Oh gitu. Kayak panjang itu kayak sebut kayak gimana, kayak aib, kayak memalukan gitu, kayak sesuatu yang Apa sih kalau kasarnya gembelan lah? Iya, katanya gitu. Kayak murid yang gak teratur, kata murid bandel, padahal yang murid bandel aja banyak yang botak pitak gitu. Iya. Kalau lo gimana di sekolah lo? Maksudnya kayak guru lo pernah bilang nggak kayak rambut tuh nggak apa-apa panjang cuman rapi, pernah nggak? Gitu. Pernah sih. Pernah. Terus kenapa lo dirajia kalau gitu? Berarti lo panjang nggak rapi kan lo? Iya itu. Kenapa itu? Kenapa itu? Emang lu itu dengerin pas dari sekolah mana dulu, Bro? SMP kan? Iya. SMP. Nah, tapi gini loh, pas lo di SMP ini ada tolak ukur ini gak sih, tolak ukur razia rambutnya gitu? Kayak misalkan segini nih, segenggam gini nih, kalau udah kena genggam tuh harus dirazia gitu. Ada sih. Kalau udah lewatin segini nih, ya segitu dipotong. Oh, berarti kalau segitu hitungannya udah panjang. Kalau misalkan yang sekarang lo ini belum panjang nih. Belum. Kira-kira kena gak kalau misalkan lo SMP di situ lagi nih? Rambut lo segini? Mungkin enggak. Belum. Ya. Berarti nggak terlalu ketat ya? Cuman kalau menurut gua nih,
kan model rambut kan beda-beda ya. Iya. Kayak Jis kayak gua kan. Iya. Nggak rambut lurus kan, nggak kayak Adit rambutnya gitu. Iya. Rambutnya kan lemes, kalau lemes kan masih kelihatan panjang. Kita kayak kalau rambut gua kayak Ajis nih pasti guru nih nilainya kayak acak-acak kan kayak yang lebet ke Ya, atas. gimbal lah, Oh, gimbal. iya, Betul, nah, betul. padahal nggak sampai sini. Nah, itu yang Padahal bikin iya. alasan gua iya. maksudnya apa gitu kan, rambut gua yang kayak gini tinggi. Oh, mungkin. Karena rambut lo ngembang, nah, ya kan? bang, orang yang di belakang gua nggak kelihatan sampai tahu ya kan. Cuman nggak make sense banget, nggak masuk akal juga lah kayak gitu. Ya. Berarti gini, kalau misalkan diambil kesimpulannya, razia rambut ini kurang worth it karena jenis-jenis rambut orang itu kan beda-beda kan. Beda. Ada yang tipis kayak gua, ada juga yang ngembang kayak lo, kayak ini ngembang. Jadi Ini lurus. ibaratnya kayak rambut sepanjang gue ini masih pendek, tapi rambut sependek lo ini udah panjang gitu. Karena Iya, rambutnya ngembang. benar, Iya kan? benar. Iya. Gitu sih. Berarti bisa dibilang aturan ini Nggak pas. Iya. Nggak pas ini. Nggak pas. Aduh, emang kayak Bukan, gitu. maksudnya aturan ini pas, cuman nggak ada kejelasan, kayak alasannya nggak pas banget, kayak Iya, nggak alasannya. jelas gitu. Dan guru mikirnya gitu langsung potong aja. Padahal mereka potong malah bikin kita nggak rapi. Iya. Iya, betul. Entah kita pitak dipotong mereka. Kalau mau sih, ya udah nih. Kalau misalnya ada juga ya kayak namanya keluarga beda-beda ya. Kayak entah ada dia kesulitan buat motor rambut kan sekarang naik loh ya. Iya. Potong rambut Iya, naik. potong kan? rambut naik. Potong rambut, nah kan sampai tahu gitu. Iya. Ya, asik. masalah di ekonomi gitu. Kalau enggak ada juga tuh di SMP gue pernah kayak nyewain tempat potong rambut kayak tukang cukur dipanggil ke sekolah. Oh, dipanggil ke sekolah. Cuman Oh. Cepat. botak, Ah. botak, harus botak gitu. Kalau gua waktu UN tuh, Bu. Botak. UN kelas 9. SMP? Iya, SMP. Itu full botak. Wajib apa gimana? Ada pokoknya pendek kayak pendek TNI tau gak sih, cepak gitu. Itu keinginan lo apa gimana? Enggak, itu dari keinginan guru malah. Oh, sekolah. Satu angkatan, Satu angkatan. Satu angkatan, botak. Tuh. Pelayaran. Berarti pas lagi ada pengawas masuk ke ruangan itu kayak lagi ngawasin tuyul ngepet gitu. Karena botak semua kan. Iya, itu malahan di situ kayak masa-masa wah. Nanti lulusan waktu itu wah, parah banget. Lulusannya kayak kurang gitu. Karena botak semua ya. Coba boleh dikirim lihat foto Iya, boleh. kelulusan nggak? Supaya Nggak boleh. supaya bisa ditampilin nih kan. Supaya bisa ditampilin ilustrasi Adit ketika kelas 9 gitu. Enggak, soalnya nanti banyak yang Enggak, daripada Fans. bikin orang ngebayang-bayangin lo kayak ngefantasiin lo kan bahaya gitu. nih coba lihat tuh. Masalahnya gini loh, kita semua nih nggak ada yang sesuram lo pas SMP gitu. Masalahnya gitu. Aturan ada, cuman nggak kayak gitu banget. Ya. Oh, enggak ada yang lain Nggak gitu, ada. Enggak ada, ya yang penting rapi aja udah rapi. Iya, rapi aja. Enggak gitu. sampai wah lu harus kayak gini, harus cepat. Enggak. Dulu UN soalnya satu angkatan cepak, botak gitu. Ngomongin rambut nih, kayak kalau misalkan ngebahas tentang aturan rambut ini udah kebahas semua belum? Udah. Udah apa belum? Udah. Menurut lo? Udah apa belum? Udah. Kalau udah kita ganti topik nih, tapi masih tentang rambut. Apa ya kira-kira ya? Style kan rambut kan style-stylenya kan keren-keren. Ya, style rambut. Model. Ya, Model. model rambut. Maksudnya modelnya kemana nih, model yang Model rambut yang lo suka? gue juga masih bingung sama ya gue nggak ada yang masih belum ada yang Enggak, gini aja, lo di tukang cukur ngomongnya apa? Nah, Biasanya gitu aja. kadang beda-beda ya. Rapi pinggirannya, tapi itu rapihin pinggirannya aja. Maksudnya Rapiin aja bang, gitu. tipisin. Oh, tipisin. Pinggirnya tipisin, Ya. atasnya rapiin. Ah. Cuman jangan terlalu pendek gitu paling. Soalnya kan beda-beda kayak cukuran rambut pas lagi corona sama kagak. Rata-rata kan anak-anak di pas bukan gue doang ya. Pasti malas nyukur sama sekali nyukur atasnya nggak dicukur, Iya. cuma pinggirnya doang. Pinggirnya doang. Tadi kalau misalkan lo model rambut yang lo suka apa? Kalau gue selama ini tublok. Tublok. Kenapa tublok? Nggak tahu, soalnya ngepas aja. Asik juga, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Tapi kan ada juga cukuran ini Gojek tapi tentang tublok juga gitu. Serius? Kan kalau Apa? misalkan tublok itu kan ini kan dua pisah kan? Soalnya tublok bisa di styling ke samping, ke maher. Iya, intinya kan belah dua kan, ya kan? Nah, ada juga cukuran apa namanya? Gojek, nih cukuran Gojek tapi tublok. Iya, Gua nggak tapi tahu. disingkat. Cuma gue nggak tahu Apa, kalau apa? tukur Nggak terlalu ngikutin. Stoblok. Ini ada apa-apa singkatan gua ya, nggak ini tahu, ada gue nggak tahu. Singkat Nggak tahu. apa nantinya? Singkatannya goblok. Ya, tapi emang benar ada cukurannya. Lu belum pernah dengar? Ada beritanya. Apa ayah lu? Kalau misalkan lu apa nih? Model Terakhir, ya gelas, rambut yang lu suka. Paling 3 jari sih. Tiga jari. Bob Tiga deh, jari. biasanya bob. Berarti lo sesuai Tiga manusia jari. rata-rata. Tipisin atasnya udah gitu doang. Suram banget.
Maksudnya lo nggak ada styling yang lain gitu? Ya kan, style orang beda-beda. Oh, iya. Menurut kita Sorry. Menurutnya bagus. Jangan suka ngejar mental orang apa sih? Oke. Maaf ya. Tapi bisa dibilang lu suram. Oke, jadi podcast kita kali ini kita akhiri dulu dan kesimpulannya aturan rambut panjang ini menurut saya dan menurut teman-teman saya ini kurang tepat karena banyak orang yang rambutnya beda-beda, ada yang ikal, ada yang tipis, ada yang lurus. Jadi persentase panjang pendeknya itu nggak sama gitu. Jadi kita deal nih ya, menurut kita aturan rambut panjang itu kurang pas ya. Pas, kurang banget. Alasannya Harus ada alasan yang tepat sih. Ya. Oke, pokoknya sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you, bye bye.